Halo semuanya, kembali lagi di YouTube saya ya, YouTube Mariana Rosida. Tentunya terima kasih sudah berkenan menonton YouTube ini. Kita berharap YouTube ini memberi manfaat bagi teman-teman yang ingin mempelajari pelajaran akuntansi. Jadi kali ini contoh yang akan saya bahas itu mengenai akuntansi biaya, yaitu berdasarkan pesanan ya. Akan tetapi kali ini kasusnya kita akan membuat pencatatan pembelian bahan baku dan penolong, pencatatan pemakaian bahan baku, dan pencatatan pemakaian bahan penolong. Seperti yang kita ketahui, ini merupakan salah satu biaya produksi, yaitu biaya bahan baku dan biaya penolong. Nah, kita masuk langsung ke soalnya ya. Di sini terdapat PT Karisma memproduksi kaos berdasarkan pesanan pada bulan April 2019, di mana pesanan kaos ini dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Untuk memproduksi pesanan tersebut, perusahaan melakukan kegiatan sebagai berikut. Nah, pada tanggal 12 April 2019, PT Karisma membeli kain dari PT Saritex secara kredit, meliputi terdapat jenis A 200 face itu harga satuan 42.000, total 8.400.000. Jenis B 400 face itu harga satuan 50.000, total 20 juta. Jenis C 600 face harga satuan 30.000, totalnya 18 juta. Sehingga total bahan baku berupa kain yang dibeli dari PT Saritex itu 46.400.000. Ingat, ini secara kredit. Yang kedua, membeli bahan penolong secara tunai, meliputi jenis X40 harga satuan 10.000, total 400.000. Jenis C50 harga satuan 12.000, itu totalnya 600.000. Jenis Z60 harga satuan 8.000, totalnya 480.000. Sehingga untuk bahan penolong total keseluruhannya Rp1.480.000 secara tunai. Nah, yang diminta untuk kita kerjakan di sini, yang pertama, buatkan jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong. Dan B, jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku. C, jurnal untuk mencatat pemakaian bahan penolong. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Mariana Rosida. Kali ini kita akan membahas soal itu tentang akuntansi manufaktur, yaitu berupa akuntansi pesanan ya, atau bisa kita sebut harga pokok produksi pesanan. Nah, ini soal yang pertama. PT Karisma memproduksi kaos berdasarkan pesanan pada bulan April 2019. Pesanan tersebut dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Untuk memproduksi pesanan tersebut, perusahaan melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 12 April 2019, PT Karisma membeli kain dari PT Saritex secara kredit, meliputi A, jenis A 200 piece harga satuan 42.000, total 8.400.000 rupiah.
Jenis B 400 piece, harga satuan Rp50.000, total Rp20 juta. Jenis C 600 piece, harga satuan Rp30.000, total 18 juta. Sehingga ketiga jenis bahan baku tersebut totalnya Rp46.400.000. Ingat, ini PT Karisma membelinya secara kredit. Kalau kredit otomatis nanti timbul utang ya. Yang kedua, membeli bahan penolong secara tunai meliputi A. Jenis X40, harga satuannya Rp10.000, total Rp400.000. B. Jenis Y50, harga satuan Rp12.000, total Rp600.000. Jenis Z60, harga satuan Rp8.000, total Rp480.000. Sehingga total untuk membeli bahan penolong secara tunai Rp1.480.000. Yang diminta dari transaksi tersebut, jurnal mencatat pembelian bahan baku dan penolong, jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku, dan jurnal untuk mencatat pemakaian bahan penolong. Nah, kita lanjut ke cara mengerjakan pencatatan jurnalnya ya. Nah, jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong. Ini jurnalnya digabung. Sekiranya dipisahkan tidak masalah ya. Nah, bahan penolong jurnalnya persediaan itu bertambah karena kita membeli ya. Persediaan bahan baku itu sebesar Rp46.400.000. Selanjutnya persediaan bahan penolong ya, itu sebesar Rp1.480.000. Selanjutnya yang dikredit utang itu sebesar Rp46.400.000. Ini pembelian bahan baku tadi yang secara kredit ya, makanya timbul utang. Selanjutnya kas dikredit itu sebesar Rp1.480.000. Ini pembelian bahan penolong secara tunai, seperti itu ya. Nah, saya rasa tidak ada masalah untuk transaksi yang pertama ya. Kita langsung ke pencatatan transaksi yang berikutnya B. Di situ jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku. Nah, jadi kalau dibilang pemakaian bahan baku, garis bawahi pemakaian, otomatis persediaan kita di situ berkurang, persediaan jadi dikredit ya. Nah, sehingga jurnalnya BDP BBB atau barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Nah, itu sebesar Rp46.400.000 ya. Rp46.400.000. Seperti itu untuk jurnal yang kedua ya. Selanjutnya yang C, jurnal untuk mencatat pemakaian bahan penolong.
Nah, jurnalnya BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong itu sebesar 1.480.000 ya. Yang didebitnya BOP sesungguhnya kredit persediaan bahan penolong. Nah, itulah jawaban untuk soal kita, ini soal yang pertama ya. Nah, kita masuk ke soal yang kedua, itu tentang biaya tenaga kerja. Jadi itu termasuk bagaimana pemakaian, jurnal pemakaian tenaga kerja, pengalokasiannya seperti apa, dan pembayaran gaji upahnya seperti apa. Ya, kita lanjut ya, ikutin video ini sampai tuntas ya. Nah, kita masuk ke soal yang kedua. PT Karisma menggunakan tenaga kerja untuk memproduksi kaos pesanan pada bulan April 2019 dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan tenaga kerja langsung selama 1.800 jam dengan tarif 10.000 per jam. Yang kedua, menggunakan tenaga kerja tidak langsung selama 100 jam dengan tarif 9.000 per jam. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja pemasaran dengan tarif 6 juta dan administrasi umum dengan tarif 2.800.000. Berdasarkan data tersebut, diminta untuk mencatat transaksi biaya tenaga kerja yang meliputi yang A. Jurnal pemakaian tenaga kerja, B. Jurnal pengalokasian biaya tenaga kerja, C. Jurnal pembayaran gaji dan upah. Seperti itu. Jadi ini kita fokus untuk pencatatan transaksi biaya tenaga kerja atau disebut biaya BTK, seperti itu ya. Nah, jadi jawaban untuk yang pertama itu jurnal mencatat pemakaian tenaga kerja, yaitu beban gaji dan upah, pada utang gaji dan upah. Nah, itu sebesar 27.700.000 ya. Nah, di sini kita maksudnya belum dilakukan pembayaran ya. Makanya di sini masih timbul utang karena masih belum dibayar. Kita anggap di sini masih pencatatan untuk biaya tenaga kerja, seperti itu. Yang A. Selanjutnya yang B, jurnal pengalokasian gaji upah ya, itu jurnalnya di debitnya itu BDP BTK langsung sebesar 18 juta, BOP BTK tidak langsung atau BTK TL itu 900.000. Selanjutnya biaya pemasaran sebesar 6 juta. Selanjutnya biaya administrasi dan umum 2.800.000. Yang dikredit
utang, gaji, dan upah. Itu ditotalkan semuanya 27.700.000. Ya, seperti itu untuk pencatatan pengalokasian gaji dan upah. Kita masuk yang C, jurnal untuk mencatat pembayaran gaji dan upah. Karena kita bayar berarti otomatis kas kita berkurang. Berarti yang didebit apa? Utang, gaji, dan upah 27.700.000 pada kas. Ya, sebesar 27.700.000. Nah, seperti itu untuk pembahasan soal yang kedua. Sekiranya bagi teman-teman atau adik-adik sekalian, sekiranya ada yang perlu ditanya, silakan di komen ya, karena memang supaya lebih detail, lebih baik kita bahas di ruang komen aja, supaya kita lebih mendalam untuk memahami untuk perhitungan dari setiap jurnal-jurnal ini, seperti itu ya. Nah, kita masuk ke soal yang terakhir ya, soal yang ketiga untuk pencatatan transaksi yang berhubungan dengan BOP atau disebut itu biaya overhead pabrik. Kita masuk ke soal yang ketiga. Dalam memproduksi kaos pesanan pada bulan April 2019, PT Karisma membebankan biaya tenaga kerja langsung sebesar 18 juta, BOP dibebankan 110% atas dasar BTKL, biaya bahan penolong 1.480.000 dan biaya tenaga kerja tak langsung atau BTKTL 900.000. Nah, BOP ini yaitu atau selain bahan penolong dan tenaga kerja tak langsung itu sebagai berikut. Biaya penyusutan gedung pabrik 7 juta, biaya penyusutan mesin 6 juta, biaya pemeliharaan gedung pabrik 1.200.000, biaya asuransi 1 juta, biaya pemeliharaan mesin 1.200.000, biaya lain-lain pabrik 1 juta. Sehingga total BOP-nya 17.400.000. Nah, dari data transaksi di atas tentu yang diminta untuk pencatatan jurnal berupa jurnal BDP BOP, jurnal BOP sesungguhnya, jurnal penutupan BOP, dan jurnal penutupan selisih BOP. Nah, kita langsung untuk mengerjakan soal tersebut ya. Kita masuk ke pembahasan soal yang ketiga ya, yaitu yang pertama jurnal untuk mencatat BDP BOP. Jurnal untuk mencatat BDP BOP. Ya, jurnal untuk mencatat biaya dalam proses BOP seperti itu ya. Nah, jadi jurnalnya itu BDP BOP pada BOP dibebankan itu sebesar 19.800.000 ya, sebesar 19.800.000. Masuk ke pencatatan jurnal BOP yang sesungguhnya. B, mencatat jurnal BOP sesungguhnya. Jurnalnya BOP sesungguhnya pada berbagai rekening di kredit.
rekening di kredit itu sebesar 19.780.000 ya, 19.780.000 seperti itu. Jadi kalau kita sebut berbagai rekening di kredit berarti karena ada lebih dari satu rekeningnya. Jadi supaya lebih simpel, jadi ditulis rekening kreditnya itu berbagai rekening di kredit. Nah seperti itu ya, biar lebih simpel. Tapi kalau kita posting itu harus kita posting satu-satu, karena kan setiap posting itu kan kita posting setiap akun ya, seperti itu. Ini karena di jurnal ini lebih simpelnya dimasukkan ke dalam satu nama akun, yaitu berbagai rekening di kredit, seperti itu ya. Kita masuk ke jurnal yang C, penutupan BOP, seperti itu ya. Nah ini ada 3 yang kita buat jurnalnya ya. Yang pertama, apabila atau jika BOP sesungguhnya sama dengan BOP dibebankan, berarti dengan istilah tidak ada selisih. Nah sehingga jurnalnya di sini BOP dibebankan pada BOP sesungguhnya. Nah di sini sebesar 19.780.000. 19.780.000. Ingat, ini jika BOP sesungguhnya itu sama dengan BOP dibebankan, seperti itu ya. Nah yang kedua, C2, jika BOP sesungguhnya itu lebih besar dari BOP dibebankan ya. BOP sesungguhnya lebih besar dari BOP dibebankan. Ini selisih rugi ya, karena BOP sesungguhnya lebih besar. Nah sehingga jurnalnya di sini BOP dibebankan ya, itu di debit, terus selisih BOP di debit, kreditnya BOP sesungguhnya di kredit, seperti itu. Ini jika rugi. Nah ingat, kalau dia selisih rugi apabila BOP sesungguhnya itu lebih besar dari BOP yang dibebankan. Nah seperti itu. Nah tunggu ya. Selanjutnya C3, jika BOP sesungguhnya lebih kecil dari BOP dibebankan, berarti ini selisih laba. Nah sehingga jurnalnya BOP dibebankan di debit. Nah di sini kita ada nominalnya 19.800.000, kreditnya selisih BOP 20.000, BOP sesungguhnya kredit di situ sebesar 19.780.000, seperti itu ya. Nah ini jika dia selisih laba. BOP dibebankan itu 19.800. Nah karena di sini BOP dibebankan itu lebih besar dari BOP sesungguhnya, makanya ini laba, seperti itu ya. Jurnal untuk penutupan BOP jika rugi, jika laba, nih seperti ini. Oke ya, kita terakhir masuk ke jurnal penutupan selisih BOP ya. Jurnal penutupan selisih BOP. Oke. Jurnal
penutupan atau jurnal untuk menutup selisih BOP. Nah, sama penaksirannya ya. Nah, ini juga sama apabila itu jika selisih rugi dan jika selisih laba. Nah, kita bikin yang selisih laba dulu ya. Biasanya kalau sesuatu itu kita menginginkan yang laba dulu ya. Kalau rugi kita pasti menghindar, ya enggak? Ya enggak teman-teman? D1 jika selisih laba. Nah, jurnalnya seperti apa? Ingat tadi selisih laba pada saat penutupan BOP, posisi selisih BOP itu kalau dia jika laba itu posisi di kredit ya. Nah, karena kita menutup berarti kebalikannya. Jadi karena penutupan selisih BOP berarti posisi yang aturannya tadi posisi yang laba itu sebelumnya di kredit, kita balikan pada saat penutup selisih BOP jadi di debit, sehingga jurnalnya selisih BOP sebesar selisih kita masukkan 20.000 pada HPP harga pokok penjualan 20.000 seperti itu ya. Nah, selanjutnya D2-nya jika selisih rugi. Nah, tadi sebelumnya untuk jurnal penutupan BOP jika rugi, posisi selisih BOP kan posisinya di debit. Nah, karena kita melakukan penutupan selisih BOP, posisinya dibalikin jadi di kredit. Seperti itu, nanti pada saat kita posting, posisi selisih BOP jadi 0. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dia yang di debitnya itu harga pokok penjualan pada selisih BOP. Nah, sebesar berapa? Sebesar selisihnya 20.000. Nah, seperti itu ya kira-kira. Nah, seperti itu pengerjaannya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, sekiranya ada yang perlu ditanyakan, tidak boleh ragu, silakan ditanyakan di ruang komen kita. Nah, tentunya diikutin lagi video kita selanjutnya supaya kita sama-sama memahami pembelajaran, khususnya belajar akuntansi. Happy belajar akuntansi.